Halo semuanya, soal AI kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana AI ini bakal benar-benar mengubah dunia pendidikan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, bukan cuma sebagai alat biasa, tapi sebagai sebuah perjalanan inovasi yang punya 4 level. Yuk kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Kita semua dengar kan soal AI di kelas, di sekolah, tapi yakin udah maksimal pakainya? Atau jangan-jangan kita cuma pakai teknologi canggih buat ngelakuin hal yang, ya, gitu-gitu aja? Coba deh kita lihat, jangan-jangan ada potensi raksasa yang belum kita sentuh sama sekali. Oke, biar nggak pusing sama semua istilah AI yang ada, kita bakal pakai sebuah peta sederhana. Peta ini punya 4 level inovasi. Anggap aja ini panduan buat kita semua. Para pendidik buat ngecek, oke, posisi saya sekarang di mana ya? Dan langkah selanjutnya kemana? Simple kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana caranya meningkatkan apa yang udah ada sekarang? Nah, 2 level pertama ini tuh fondasinya. Jadi, kita belum ngomongin revolusi besar-besaran ya. Ini lebih ke gimana AI bisa bantu bikin kerjaan kita sehari-hari jadi lebih efisien, lebih baik, dan jangkauannya lebih luas. Oke, level 1 namanya inovasi inti. Ini pintu masuknya paling gampang buat kita mulai. Tujuannya simple banget, ambil aja apa yang udah kita lakuin di kelas, materi ajar, cara ngajar, apapun itu, terus pakai AI biar jadi sedikit lebih oke, lebih cepat atau lebih efisien. Gitu aja. Contohnya, wah ini sih praktis banget dan saya yakin banyak dari kita udah nyoba. Misalnya nih, minta bantuan ChatGPT buat bikin draft RPP, atau pakai grammar checker otomatis buat tugas tulisan siswa, sampai bikin kuis dadakan pakai Quizizz. Nah, itu semua itu level 1, inovasi inti. Jadi intinya apa? Efisiensi. Udah, itu aja. Waktu kita yang tadinya habis buat urusan admin, sekarang bisa kita pakai buat yang paling penting, ngobrol langsung sama siswa, bimbing mereka. Nah, itu dia kemenangan terbesar di level 1. Oke, sekarang kita naik level ya. Level 2, inovasi berdekatan. Di sini kita mulai sedikit keluar dari kebiasaan. Udah bukan lagi sekedar poles-poles yang lama, tapi kita mulai bangun jembatan. Pakai AI buat nyambungin ide, nyambungin mata pelajaran, bahkan nyambungin kelompok siswa yang tadinya kepisah. Coba deh bayangin, kita udah nggak mikir lagi ini pelajaran IPA, ini pelajaran seni, nggak lagi kotak-kotakan. Bayangin aja ada project STEAM keren di mana simulasi AI bisa gabungin sains sama seni. Atau kita bisa pakai AI buat lihat pola belajar siswa secara keseluruhan, bukan cuma di satu kelas aja. Nah, itu dia inovasi berdekatan. Terus dampaknya apa? Wah, ini keren. Kita mulai ngerobohin tembok-tembok antar mata pelajaran. Batasan antara sains, seni, bahasa, semua jadi lebih cair. Hasilnya, pembelajaran jadi lebih nyambung, lebih utuh, dan yang pasti lebih relevan sama dunia nyata. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang, siap-siap kita bakal lompat ke masa depan. 2 level berikutnya ini beda banget. Kita nggak lagi ngomongin perbaikan, tapi kita ngomongin membangun sesuatu yang bener-bener baru. Selamat datang di level 3, inovasi transformasional. Nah, di sini aturan mainnya berubah total. Kata kuncinya, 1, transformasi. Kita bukan lagi benerin sekolah yang ada, tapi kita mulai mikirin ulang dari akarnya. Belajar itu sebenarnya apa sih? Nah, esensinya di sini nih, fokusnya geser total ke siswa. Mereka bukan lagi penonton, bukan lagi cuma nerima materi. Mereka jadi kreator yang dikasih kekuatan super sama AI. Bayangin aja, siswa bisa bikin gambar-gambar keren pakai DALL-E, atau kurikulumnya bisa nyesuaiin sendiri sama cara belajar tiap anak. Keren banget kan? Dan ini dampaknya fundamental banget buat para guru. Peran kita berubah. Kita bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan di depan kelas. Kita jadi fasilitator, jadi mentor, jadi pemandu yang bantu tiap siswa nemuin jalannya sendiri. Ini perubahan yang, wow, besar banget. Dan akhirnya kita sampai di puncak. Level 4, inovasi sistemik. Ini level tertingginya. Di sini kita udah nggak ngomongin satu kelas atau satu sekolah lagi. Kita ngomongin merombak total seluruh ekosistem pendidikan. Dari nol dan AI jadi pondasinya. Kalau diibaratkan, di level ini kita lagi bikin sistem operasi baru buat pendidikan. Bayangin ada satu platform yang ngurusin semuanya. Data siswa, kurikulum yang dinamis, sampai aturan main soal etika AI. Ini bukan lagi soal alat, tapi soal cetak biru. Blueprint buat sekolah masa depan. Dampak akhirnya, transformasi total. Pendidikan itu bukan lagi sesuatu yang ada titik awal dan titik akhirnya.
Bukan lagi selesai pas kita lulus, tapi jadi siklus yang terus berputar, sebuah ekosistem cerdas yang nemenin kita buat terus belajar seumur hidup. Oke, tadi kita udah jalan-jalan ke 4 level inovasi. Sekarang, yuk kita rangkum biar gambaran besarnya makin jelas. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, ini kayak naik tangga ya. Mulai dari langkah pertama di inovasi inti, terus kita bangun jembatan di inovasi berdekatan, habis itu kita lompat jauh ke transformasional, dan puncaknya kita bangun ekosistem baru di inovasi sistemik. Setiap level beda tantangannya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Perhatiin deh kolom fokus utama. Kata kerjanya itu naik kelas terus. Dari sekedar meningkatkan, terus menjangkau yang baru, lanjut menciptakan, sampai akhirnya membangun sistem. Dan dampaknya juga ikut naik, dari efisiensi doang sampai transformasi total. Kelihatan kan benang merahnya? Oke, kita udah paham nih kerangkanya. Sekarang, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa itu AI, tapi pertanyaannya adalah, posisi saya di mana ya sekarang? Saatnya kita ngaca sebentar, buat diri kita sendiri atau buat sekolah kita. Coba deh tanyain ke diri sendiri, apakah saya masih di tahap coba-coba alat AI buat bikin kerjaan lebih gampang? Berarti itu di level inti. Atau saya udah mulai nyambungin AI ke berbagai mata pelajaran. Nah, itu level berdekatan. Kayaknya saya udah mulai dorong siswa jadi kreator pakai AI deh. Wah, itu udah transformasional. Atau jangan-jangan saya lagi terlibat ngerancang sistem baru di sekolah. Itu udah level sistemik. Nggak ada yang salah atau benar kok. Ini cuma buat kita sadar posisi. Tahu posisi kita di mana itu langkah pertama yang penting. Tapi pertanyaan lanjutannya lebih seru. Oke, terus langkah kecil apa yang bisa saya ambil buat naik satu level lagi? Ingat ya, kerangka ini bukan buat ngejudge, tapi buat jadi kompas. Buat nuntun langkah kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.